Hari ini kita kontennya itu Q&A. Kemarin Kesha udah lempar box question di Instagram. Share dong gejala awal yang dirasain sebelum tahu tes pack positif. Kalau misalkan emang tujuan kalian pengen punya anak atau nggak child free atau nggak menunda, boleh dicek dulu gitu. Kamu ditawarin ini loh sayang. Jadi bintang tamu lapor Pak. Bales. Saya nggak lucu, takut nggak lucu saya. Oke, dari Reza ECH. Selama hamil ada perubahan bau badan atau warna kulit nggak, Kes? Bau badan, bau nggak ya? Enggak kan? Lebih wangi justru karena deodoran kamu yang 700.000 itu. Jangan kayak gitu, Beb. Kalau bau sih belum, nggak tahu sih, aku nggak ngerasa ada bau. Cuman kalau kayak gatel-gatel, iya, jerawatan punggung, iya, jerawatan muka lebih banget. Aku karena jarang jerawatan, jadi sekali jerawatan tuh kayak, oh ini karena hamil gitu. Soalnya biasanya enggak gitu. Terus kalau menghitam di daerah tertentu belum. Mungkin underarm udah mulai ya. Tapi nggak tahu deh. Atau apalagi sih yang biasanya menghitam leher ya? Leher sih enggak. Semoga sih nggak memarah ya. Memparah. Memarah boleh kan? Apa emang? Nggak, apa ya? Nggak memarah. Iya sih, nggak semakin parah nah, gitu. itu dia, bener, itu dia. Nggak semakin parah gitu. Tapi kan katanya kalau misalkan emang hal-hal tersebut terjadi, itu nanti setelah melahirkan hilang. Aku juga jerawatan punggung parah banget. Aku nggak pernah jerawatan punggung seumur hidup. Ini baru sekalinya jerawatan punggung, ya udah anggap aja itu tanda cinta dari anak aku gitu. Karena kalau misalnya kalian tanya mual nggak, kok bisa nggak mual nggak? Pas sebenarnya kan beda-beda ya. Betul. Aku tuh nggak mual dan nggak lain-lain bukan berarti aku ada solusi buat kalian yang begitu, yang mual dan lain-lain gitu, ngerti nggak? Tapi emang ibu hamil beda-beda dan disyukuri aja. Kalau misalkan ada, kamu mau ketawa ya? Kamu kan jangan ketawa, kenapa sih kalau aku ngomong? Nggak apa, aku kayak kasihan aja ngap. Enggak, aku nggak ngep. Gitu pokoknya kalau misalkan, jangan nih ketarik nih kerudung. Kalau misalkan ada yang terjadi karena kehamilan kalian, disyukurin aja. Anggap aja itu tanda cinta dari anak kalian. Karena kan itu nggak terjadi seumur hidup ya. Dan jarang yang bisa hamil gitu. Maksudnya kan kalian tuh bisa hamil aja udah alhamdulillah. Jadi syukuri aja apa yang terjadi di kehamilan kalian gitu. Mungkin bukan jarang yang bisa hamil ya. Iya, maksudnya hamil itu suatu anugerah dari Allah. Betul. Jadi dinikmati, disyukuri karena pas Allah udah ngasih kepercayaan kalian teman-teman buat hamil, ya berarti Allah udah percaya gitu. Jadi dinikmatin aja segala prosesnya. Disyukuri juga. Oke, next dari Vina RSYD. Kakak udah ngerasain tendangan halus bayi nggak? Udah. Bukan ngerasain halus lagi, kalau aku udah kasar nendangnya. Aku dari kemarin itu menunggu sempat digini sama Mica. Tapi belum Belum nih. Tapi pas baru 2 hari yang lalu ya, pas lagi di bawah abis makan, coba deh sini. Kerasa banget. Iya. Kalau aku udah sering, kadang sampai aku aduh sampai gitu, soalnya ngilu. Karena ya gimana sih, ada yang nendang dari dalam. Itu kayaknya bukan nendang deh. Apa? Lagi break dance. Tapi kadang emang parah banget goyangnya, geraknya. Cuman aku ya tetap balik lagi, aku mensyukuri apa yang terjadi di proses kehamilan. Karena itu sangat indah rasanya. Betul. Iya sih. Bahkan ada beberapa yang nunggu banget tuh baby bump-nya. Baby kick. Bukan bump. Kalau baby bump tuh perut. Perut menggendut tuh baby bump. Oh, salah. Baby kick. Baby kick. Itu deh pokoknya. Oke, next dari Intan_Putri kali ya ini. Udah ada nama belum Kak buat bayinya? Kira-kira di akhir namanya ada nama Kak Adinya nggak? Nama udah ada. Kita udah ada beberapa kandidat nama. Tapi yang jelas karena ini laki-laki akan ada nama Permananya. Di belakang. Di belakang. Mungkin yang udah pasti Putra Permana itu ya. Putranya Adi gitu jadinya. Iya, putranya aku, Putra Permana. Untuk nama depannya belum bisa kita kasih tahu karena belum pasti. Kita masih mengkaji juga, kita masih mencari-cari mungkin siapa tahu ada yang lebih cocok atau dikasih dekat-dekat lahiran ada dikasih ilham. Ini bagus gitu. Karena kalau nggak salah ayah tuh dari Asagi, aku Sakti itu nggak ngasih asal nama gitu, kayak dirundingin gitu loh. Ini bagus nggak? Gitu. Cocok nggak buat anaknya gitu. Mungkin kita juga nanti gitu sama ayah ya. Begitu. Jadi udah ada kandidat dan ada nama Putra Permana insya Allah. Oke, next
Dari Alicia 11. Berapa bulan? Aku baru 4 bulan tahu gender anak dari USG atau cek darah. Oke. Aku udah 7 bulan, udah 6 bulan. 24 weeks. Oh, 24. 24. Iya, 24. Oh. Aku tahu gender anak itu dari tes kromosom. Sebenarnya bisa juga USG, tapi kadang dia ngasih lihat, kadang enggak gitu. Jadi aku lebih mau yang akurat, yaitu tes kromosom. Bukan cuma tes gendernya doang, tapi tes kelainan-kelainan kromosom. Apa sih Kak kelainan kromosom? Kalian bisa searching aja, atau kalian bisa cari di Google atau dimanapun kalian mengenai tes kromosom gitu. Yang bagus tuh apa? Terus habis itu dia kegunaannya buat apa gitu. Soalnya tinggal diambil darah doang, kalau nggak salah 4 tabung deh. Apa namanya? NIPT? NIPT ya, sama dengan NIPT kayaknya. Gitu. Jadi terus kalian cari aja yang kalian mau, harganya yang cocok sama kalian, yang mana. Terus kalau kalian perlu silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Kalau aku ngerasa aku pengen tes lebih dalam lagi supaya aku banyak tahu lah, banyak informasi tentang anak aku gitu. Betul, karena tes kromosom ini bukan yang tadi kata Kesha bilang, bukan cuma tahu tentang gendernya doang. Jadi kita bisa mendeteksi, memperkirakan dari awal kalau misalkan amit-amit bayi kita ada kelainan ya gitu ya. Kelainannya tuh apa aja yang bisa dideteksi? Contoh apa, Beb? Kelainan kromosom. Itu ya. Iya. Maksudnya apa? Kelainan kromosom kan makanya bisa searching, aku takut salah soalnya. Kelainan kromosom soalnya banyak. Betul, dan itu juga biasanya setiap klinik ya. Klinik tuh ada paketnya. Jadi kalau mau paket cuman tahu ininya doang berapa, kalau mau tahu yang lebih berapa gitu ya. Jadi kalian bisa cek sendiri deh. Tapi kalau misalkan kalian merasa nggak butuh ya nggak apa-apa juga. Kalau kita sih kemarin merasa butuh dan lagi ada rezeki lebih, makanya kita kita tes gitu. Beda ya sama tes darah lengkap, ini tes kromosom gitu. Kalian searching aja di Google tes kromosom untuk ibu hamil gitu. Dan setelah dicek, kemarin baru kita lihat di USG baru kelihatan ya. Enggak, kemarin kita udah iya, maksudnya berapa? Iya. Terakhir cek. Iya. Udah kelihatan banget. Udah kelihatan ini. Emang fix cowok. Mr. P-nya dari anak kita ya. Next ya. Dari Gita_Aul. Menurut kakak beli baby stuff itu dimulai dari umur kehamilan berapa ya? Apa kakak udah mulai beli? Kalau beli aku sama sekali belum. Kalau dikasih udah lumayan. Kalau dikasih udah lumayan gitu. Sebenarnya dari umur berapa aja sih? Kalau misalnya kalian mau 6 bulan, silahkan. Supaya pas hamil gede tuh udah tinggal cuci-cuci aja, udah tinggal beres-beres aja, biar nggak capek. Terus kalau misalkan mau 7 bulan ya nggak apa-apa. Kalau aku sih pengennya pas weeks sekarang sih, maksudnya pas di bulan sekarang supaya aku pas hamil gede tuh udah nggak banyak kegiatan gitu loh. Maksudnya udah nggak capek banget gitu. Jadi bisa dicicil dari sekarang gitu. Cuman kalau misalnya kalian percaya sama pamali, takut terjadi apa-apa ya silahkan mengikuti pamali kalian. Kalau aku sih dari sekarang mau mulai membeli gitu. Lagian baby newborn kan juga butuhnya, nanti kalau misalnya aku udah beli, nanti aku bakal bikin video lagi dan kasih tahu ke kalian mana yang perlu, mana yang enggak ya. Iya. Nanti kita bikin di ini ya, di konten tersendiri ya. Iya, gitu. Gitu mulu. Apa ya? Oke, next dari Septi Sasidamari. Iya bener. Cash, pernah ngerasa ulu hatinya sakit banget gak pas hamil? Aku sekarang lagi gitu. Itu kemarin yang pas aku masuk rumah sakit. Nah itu aku ngerasa ulu hati aku sakit banget. Cuman kata dokter Sandi, sebenarnya bisa jadi sakit ulu hatinya tuh karena kita kan di dalam perut ada yang isi ya. Maksudnya ada makhluk lain di dalam perut kita yang semakin lama semakin membesar. Dan mungkin akan memakai kapasitas perut kita gitu. Jadinya kayak organ-organ tertentu tuh ada yang ketekan gitu. Jadi mungkin ulu hatinya sakit karena itu. Cuman kalau misalnya emang gak nyaman, bisa dikonsultasikan aja ke dokter. Kalau aku waktu itu karena asam lambungnya. Dan disaranin sama dokter tuh aku makannya dikit-dikit gitu. Jadi porsinya dikurangin tapi sering 2 jam sekali atau 3 jam sekali gitu. Apa sih waktu itu karena pembesaran rahim ya? Apa sih? Bukan, karena asam lambung kalau aku. Enggak, kata dokter Sandi waktu itu bilang iya, juga. karena anaknya makin besar, makin gede gitu. Jadinya kepepet semua. Makan atas kiri kanan bawah. Atas kiri kanan bawah. Oke, ini adalah last question dari Aayik 26. Seberapa penting sih stres akan mengganggu kehamilan? By the way, aku hamil stres tapi mendem. Gimana? Seberapa penting apa tuh? Seberapa penting sih stres akan mengganggu kehamilan? By the way, aku hamil stres tapi mendem.
seberapa penting sih stres? Mungkin seberapa besar stres akan mengganggu Oh, kehamilan? udah segitu dulu. Ya udah. Stres apa ya? Ya mengganggu sih karena kan kita pasti jadi bumil pengennya yang happy-happy aja dan harusnya emang yang happy-happy aja gitu. Makanya kalau misalnya kalian ngerasa stres jangan dipendem. Kalian bisa sharing ke suami kalian supaya hamilnya berdua. Kalau misalkan kalian ngerasa atau suami kalian bilang kan kamu yang hamil atau kalian juga kan yang hamil kita gitu. Kenapa kita harus cerita ke suami kita? Enggak, kalau aku selalu mempunyai pola pikir kalau hamil itu berdua. Karena yang hamilin kan dia. Kecuali saya menghamili diri saya sendiri. Baru itu namanya hamil sendiri. Nah, kalau ini kan kayak aku kadang minta dipijitin aku atau kadang minta ambilin sesuatu. Pokoknya minta tolong deh. Minta tolongnya banyak sama Adi gitu supaya kita ngerasanya nggak hamil sendiri. Kalau misalnya ada yang dipikirin juga kita cerita aja sama suami kita gitu. Kayak aku cerita sama Adi banyak juga meskipun kadang suka nggak didengar, mukanya suka cemberut kalau aku kebanyakan ngomong. Biarin aja, yang penting kita udah cerita gitu. Kalau misalnya emang kalian stresnya terlalu dalam, bisa dikonsultasikan ke psikolog. Ya sayang? Iya. Udah selesai. Aku tahu kamu ngantuk. Aku nggak ngantuk, aku pengen nonton Grey's Anatomy. Jadi aku udah cuma segitu aja pertanyaannya. Kok aku banyak yang ngomong sih, kamu nggak ngomong-ngomong? Lah. Bikin Q&A yang kamu banyak ngomong dong. Ini kan tentang kehamilan. Kalau kalian kan walaupun hamilnya berdua, tapi kan kamu yang lebih aku nggak bisa sayang. Gimana cara romantis di depan umum ya? Tapi kamu udah semakin pintar. Masa? Ya udah deh guys, gitu aja. Udah deh. Gitu aja. Semoga tuh kan, aku rambutnya kalau mau tidur tuh gitu loh. Kalau podcast kan gue tata. Ya udah nggak apa-apa, orang yang mau tidur siapa yang lihat? Itu yang nonton lihat. Oke guys, terima kasih udah nonton. Kita akan sering-sering buat konten kayak gini nih, karena lebih simpel juga. Tapi podcast juga akan tetap kita jalanin, vlog juga. Tapi kalau yang di sini mungkin akan kita fokuskan ke family thing ya. Jadi kita bisa sharing mengenai kehamilan, bisa sharing mengenai rumah tangga, atau keluarga, atau parenting, segala macam. Karena kita bisa belajar juga dari Bunda nanti, parenting materinya apa belum tahu kalau sekarang. Ya, kita juga udah banyak deh konten-konten mengenai family untuk di sini. Jadi terima kasih buat yang udah nonton, semoga bermanfaat ya. Ngomong dong sayang. Ngomong apa? Ngomong apa aja. Dadah. Dadah, thank you for watching. Thank you for watching guys. Jangan lupa komen di bawah ya. Kira-kira kalian mau konten ini tuh bahas tentang apa lagi? Benar, bahas tentang apa? Karena kita insya Allah akan bahas. Udah, gue ngantuk nih. Dadah. Dadah, assalamualaikum.